Baik ikhwas sekalian, insyaallah untuk mengefisienkan waktu kita akan langsung membahas matan ketiga dari matan Tuhfatul Atfal. Insyaallah akan kita jelaskan secara agak lebih terperinci dari sebelumnya yang masyaallah tadi kita seperti dikejar waktu. Namun ternyata alhamdulillah ada keluasan waktu yang kita dapat setelah sholat isya ini, maka kita akan jelaskan secara agak lebih terperinci bismillah ta'ala, sebatas ilmu kami maksudnya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, apa bait yang ketiga? Wa ba'du hadzal nazmu fi nuni wat tanwini. Baik. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Perhatikan baitnya. Wa ba'da hadzal nazmu lil muridi. Beliau Syekh rahimahullahu taala berkata bahwasanya ini adalah nazam lil muridi. Lil muridi itu artinya orang yang mau belajar atau pemula. Nazam untuk orang yang mau belajar. Yang pertama harus kita tahu apa itu nazam. Apa itu nazam? Nazam dalam kaidah ilmiah ikhwas sekalian adalah sebuah rangkaian kalimat, ya, rangkaian kalimat yang berumus dan bersajak. Baik, ya. Coba diperhatikan. Nazam, jadi apa itu nazam? Coba dibaca. Baik. Jadi, ikhwas sekalian, dalam membuat, ini kaidah tambahan, dalam membuat syair atau nazam itu tidak asal buat para ulama. Jadi ada ilmu tersendirinya. Yang mana itu ternyata juga punya rumus-rumus tersendiri. Yang mana mungkin untuk masalah rumusnya tidak akan kita bahas secara mendalam pada saat ini karena terbatasnya juga ilmu, dan insya Allah akan Syekh jelaskan di akhir matanya nanti. Makanya semangat sampai akhir daurah supaya kita dengarkan bagaimana penjelasan Syekh tentang berumus yang maksud dari rumus tersebut. Kemudian bersajak, sama dengan apa kalau kita membahasakan di bahasa Indonesia, seperti dengan pantun, yang mana pasti akhirannya itu selalu unik, sama. Contohnya kemarin pantunnya ke Aksya. Apa kemarin pantunnya ke Aksya? Pas kita jadi MC, jalan-jalan ke kota Jeddah, pulang-pulang bawa kurma. Jadi sama-sama berakhiran A. Begitu juga dengan dalam nazam. Coba perhatikan. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal, sama-sama berakhiran apa? Berakhiran apa? Ya, bukan i tapi kasroh. Kalau i itu bahasa Indonesia. Jadi itu yang dimaksud dengan bersajak. Dan kalau antum perhatikan juga matan-matan sebelumnya, maka antum juga dapat bentuk yang sama. Seperti alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man salah. Sama-sama berakhiran alif. Antum lihat pertama. Mana buku tak? Perhatikan baitnya. Seperti dalam bait yang pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri doman Sulaiman huwal jamzuri. Begitu semua bentuknya. Itu artinya bersajak. Baik. Itu tentang pembahasan nazam. Kemudian beliau berkata lil muridi. Nazam ini adalah atau rangkaian kalimat ini untuk orang-orang yang ingin belajar atau yang baru ingin belajar fin nuni wat tanwini wal mududi,
Belajar apa? Nah, siapa yang dimaksud syekh? Siapa yang dimaksud syekh rahimahullah taala? Orang yang mau belajar. Nah, maka beliau sebutkan finnuni wat tanwini wal mududi, yaitu orang yang ingin belajar dalam kaidah hukum-hukum tajwid, khususnya dalam masalah hukum nun, tanwin dan mat-mat. Nah, di sini beliau cuma sebutkan secara umum atau gambaran umumnya apa yang ada di dalam matan-matan ini. Nah, beliau sebutkan ada hukum nun tanwin, ada juga hukum mat. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Nanti beliau akan jelaskan di sini tentang hukum alif lam, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Kemudian beliau akan sebutkan juga secara rinci tentang hukum-hukum mat lazim, mat wajib. Baik. Itu syarah dari bait yang ketiga. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Kak Alga. Angkat tangan tadi. Tidak? Oh. Baik, kalau tidak kita lanjut. Bait yang keempat. Baik. Beliau berkata rahimahullah, samaituhu bi tuhfatil atfali, terus bait yang keempat, perhatikan. Beliau kemudian menjelaskan tentang apa nama dari matan yang kita pelajari ini. Beliau sebutkan samaituhu bi tuhfatil atfali. Aku namakan matan ini dengan nama Tuhfatun Fal. Baik, apa arti dari Tuhfatul Atfal? Tadi kemarin sudah dijelaskan saat jawab dari Ustaz bahwasanya Tuhfatul Atfal adalah apa? Baik. Coba perhatikan kata tuhfa. Tuhfa ini ya ikhwas sekalian, kalau kita mau artikan dengan kata hadiah saja, itu masih salah maknanya. Banyak sekali dari ulama dalam Islam yang kemudian menulis kitab dan beliau namakan kitabnya tersebut dengan nama tuhfa. Tuhfa seperti misalnya dalam kitab syarah Matan Al-Jurumiyah, ada salah satu kitab yang namanya Tuhfatus Saniyah. Sama aja dengan kita yang lihat sekarang kitabnya namanya Tuhfatul Atfal. Jadi lebih ulama mengartikan tuhfa itu dengan kalimat yang lebih mendalam, artinya hadiah yang berharga. Hadiah yang berharga artinya betul-betul
apa yang terkandung dalam buku tersebut atau ilmu yang terkandung dalam matan misalnya, itu adalah sebuah hadiah yang sangat berharga yang kemudian syekh atau muallif persembahkan untuk kita semua yang ingin belajar ilmu agama. Baik. Maka kurang afdal kalau kita sebut saya sebagai hadiah. Itu untuk masalah tuhfah. Kemudian atfal. Atfal di sini, apakah berarti di sini atfal, penggunaan kata atfal yang mana Syekh mengatakan mengatasnamakan matanya dengan atfal yang artinya anak-anak, ini bukan berarti bahwasanya matan yang beliau tulis ini hanya untuk anak-anak saja. Namun di sini Syekh sebenarnya ingin menunjukkan justru kata atfal ini menunjukkan ketawaduan Syekh, kerendahan hati Syekh, yang mana beliau menganggap bahwasanya ilmu yang dia punya itu saat itu cuma pantas untuk anak-anak, padahal lebih dari itu. Lebih dari itu, bahwasanya ilmu yang beliau punya itu wajib dan sudah sepantasnya dipelajari semua muslim yang ada di dunia. Makanya orang-orang biasa tidak mengartikan tuhfatul atfal sebagai hadiah berharga untuk anak-anak. Atfal di sini biasa orang artikan sebagai apa? Pemula. Pemula. Artinya memang dalam kaidah ilmu tajwid sekalian, ilmu Al-Qur'an, tuhfatul atfal ini adalah sebuah ilmu yang mungkin berada di tingkatan paling bawah. Kalau kita mungkin mau tingkatkan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Qur'an, maka matan tuhfatul atfal yang ada di hadapannya antum ini adalah matan yang paling di bawah tingkatannya. Yang terdiri dari berapa bait? 61 bait. Masih ada lagi dan masih banyak matan-matan tentang Al-Quran yang kalau insya Allah mungkin antum kedepannya mau lagi memperdalam ilmu Al-Quran, antum akan dapatkan ada yang disebut dengan matan Al-Jazariyah. Matan Al-Jazariyah yang lebih fokus membahas tentang makharijul huruf, sifatul huruf. Kemudian juga ada yang dinamakan juga matan Asy-Syatibiyah. Matan Asy-Syatibiyah yang mana terdiri dari sekitar 1000 bait lebih. 1000 bait lebih, yang mana di dalamnya dibahas secara rinci tentang ilmu-ilmu qiraat, ilmu-ilmu Al-Qur'an, hukum-hukum basmalah, hukum-hukum kenapa dinamakan Al-Fatihah, kenapa dinamakan surah Al-Baqarah, dibahas di Asy-Syatibiyah. Dan masih banyak lagi matan-matan yang ada di atas Asy-Syatibiyah. Yang mana berarti kita betul-betul yang ada mungkin sekarang adalah pemula itu sekalian. Jadi harus lebih semangat karena kita sadar bahwasanya kita itu sebenarnya tertinggal jauh bahasanya dalam tanda kutip oleh orang-orang yang mungkin di luar sana sudah belajar jauh tentang Al-Quran. Dan Ahmad sekarang juga itu lagi menyatur matan Asy-Syatibiyah yang 1000 bait tadi itu. Dan Ahmad bayangkan yang mungkin di usianya masih muda sudah setorkan lebih 500 bait. Dan ana biasa yang temani beliau. Kebetulan saya sama Ahmad biasa berdua pergi menyetor. Dan alhamdulillah juga kami lagi menyetor dan baru sampai 70 bait. Masih sedikit sekali kalau dibandingkan Ahmad 500 bait. Baik. Itu tentang penamaan tuhfatul atfal. Kemudian beliau rahimahullah berkata lagi, an Syekhina al-Mihyi dzil Kamali. Dalam lafaz ini matan yang keempat beliau menyebutkan, beliau kemudian memperkenalkan nama gurunya an Syekhina al-Mihyi, yaitu nama gurunya adalah yang masyhur disebut dengan Al-Mihyi. Secara ringkas saja, ini adalah salah satu guru dari Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala yang juga berasal dari Mesir. Sama-sama juga asalnya dengan Imam Al-Jamzuri dari Mesir.
yang mana juga beliau fokus keilmuannya adalah ilmu tajwid atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan di bait yang terakhir beliau sebutkan dil kamali. Coba perhatikan, ini sangat penting untuk dipahami oleh penuntut ilmu karena berkaitan dengan akidah. Coba perhatikan, dilihat di situ dil kamali, dilihat. Apa arti dari dil kamali? Arti dari dil kamali pemilik kesempurnaan. Jadi kalau mau diartikan secara bahasa saja ikhwas sekalian, secara zahir, maka kita pahami yang ingin dimaksud oleh Imam Al-Jumzuri di sini bahwasanya beliau mendapatkan ilmu ini dari gurunya yang bernama Al-Mihi Dil Kamali, pemilik kesempurnaan. Pertanyaannya, bukankah kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa di sini Imam Al-Jumzuri rahimahullah kemudian mensifati gurunya dengan Dil Kamali? Jadi ikhwas sekalian, sangat penting kita tahu ini. Kesempurnaan dalam masalah akidah itu ada dua. Tuh, perhatikan baik-baik. Kesempurnaan dalam Islam atau dalam kehidupan, kalau kita membahasakan, itu ada dua. Ada yang disebut dengan kesempurnaan secara mutlak, kamalul mutlak, dan ada yang disebut dengan kesempurnaan nisbi atau kamalun nisbi. Apa itu sempurna secara mutlak, ikhwas sekalian? Sempurna secara mutlak artinya tidak ada kekurangannya, sempurna dalam semua hal, sempurna dalam segala hal, dan ini hanya dimiliki oleh satu saja. Siapa itu? Allah. Siapa? Allah. Jadi kesempurnaan mutlak, tidak ada kekurangannya sama sekali, tidak ada kekurangannya sama sekali. Dan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah dimiliki oleh seorang pun dari manusia, dari makhluk Allah, entah itu manusia, hewan, bahkan malaikat pun tidak memiliki sifat ini, kamalun mutlak, kesempurnaan mutlak, karena ini hanya dimiliki oleh Allah. Kemudian ada juga yang disebut dengan kamalun nisbi, kesempurnaan, artinya lawan dari kamalun mutlak. Kamalun nisbi artinya dia hanya sempurna dalam beberapa hal saja, hanya sempurna dalam apa? Beberapa hal. Contohnya seperti ini. Mungkin di antara kita ada yang Masya Allah jago sekali main panah. Mungkin kalau 10 meter tidak pernah keluar dari kuning, pasti selalu tengah dia kena. Mungkin pinggir-pinggirnya juga kuning, tidak mungkin dia kena, pasti selalu tengah. 20 meter bahkan sampai 100 meter selalu kena kuning.
Tapi ketika pas kita suruh dia main bola, la ilaha illallah. Tendang bola saya tidak bisa. Pegang bola saya tidak bisa. Ini yang dimaksud dengan kamalun nisbi. Artinya dia cuma sempurna di satu hal, dan mungkin di hal yang lain dia kurang dalam hal itu, atau bahkan tidak tahu sama sekali. Itulah manusia, ikhwas sekalian. Mungkin di antara kita yang masya Allah ada ilmunya, dalam sekali ilmunya, hafal hadis dengan sanad-sanadnya, hafal Quran dengan letak-letak ayatnya, tapi mungkin dalam ilmu fikih, ilmu hadis justru dia kurang. Ada yang mungkin masya Allah kuat hafalannya dalam Al-Quran, tapi ketika ditanya tentang perihal kedokteran tidak tahu sama sekali, cuma bisa bilang Pak Jokowi apa, ngangong-ngangong. Pak Prabowo kah, siapa yang bilang itu? Itulah manusia. Artinya kita manusia itu tidak akan pernah sempurna secara mutlak dalam masalah apapun itu. Kita mungkin bisa unggul dalam satu hal, tapi pasti dalam hal yang lain itu kita kurang. Itu yang ingin dijelaskan Syekh dalam matanya ini. Perhatikan, dil kamali, pemilik kesempurnaan. Jadi kesempurnaan yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah kesempurnaan dalam ilmu apa? Ilmu tajwid. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwasanya Syekh beliau, Syekh Al-Mihi rahimahullahu taala, adalah pemilik kesempurnaan dalam masalah ilmu tajwid. Ini adalah pujian yang beliau sandarkan kepada gurunya, bahwasanya guru beliau adalah orang-orang yang betul dalam ilmunya dalam masalah ilmu Al-Quran dan tajwid. Namun bukan kesempurnaan secara mutlak. Karena kapan kita menyandarkan kesempurnaan secara mutlak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah hal yang dilarang, bahkan diharamkan dalam permasalahan akidah. Baik. Paham sampai di sini? Fahimtum? Kita paham apa tadi kesempurnaan secara mutlak hanya dimiliki oleh siapa? Oleh Allah. Kalau kesempurnaan secara mutlak bisa dimiliki oleh manusia? Tidak usah lihat buku sebenarnya, langsung jawab saja. Bisa atau tidak? Tidak, santum. Baik. Fahimtum? Jadi kalau seumpama misalnya antum mungkin ke depannya akan bertemu dengan orang yang masya Allah dalam sekali ilmunya dalam perihal agama, entah itu fikih, hadis misalnya, insya Allah sampai sanad-sanad, sampai perawi-perawi beliau bisa sebutkan, sejarahnya bisa beliau sebutkan, nama-nama sahabat bisa dia paparkan sejarahnya, dan antum akan bilang masya Allah sempurnanya ilmunya. Dan tiba-tiba ada orang dengar di sampingnya antum, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, gitu. Padahal antum cuma bermaksud sempurna dalam ilmu hadis, tapi karena orang itu tidak paham tentang masalah kesempurnaan yang antum maksud, protes. Jadi antum jelaskan kepada orang itu. Kemudian dan tadi berkaitan dengan kesempurnaan, maka kita dapat faedah ikhwas sekalian. Sebaik apapun manusia yang kita lihat mungkin secara zahir yang masya Allah soleh, kalau mau dilihat tawadu orangnya, lancar ibadahnya, tapi ketahuilah bahwasanya setiap orang itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kekurangan. Maka sekarang waliyadzubillah kita dapati berita-berita sekarang, kalau antum lihat ada banyak sekali berita bagaimana pesantren-pesantren yang seharusnya itu diisi oleh orang-orang yang menjaga santrinya, mengajarkan santrinya tentang akhlak dan adab. Dan waliyadzubillah sekarang kita banyati justru banyak pesantren-pesantren yang melenceng dari tugas mereka. Ada yang kemudian santrinya waliyadzubillah dilakukan dengan hal yang tidak pantas, dan itu dilakukan oleh ustadz-ustadznya waliyadzubillah.
Makanya kemudian orang protes, kenapa ada ustadz begini yang seharusnya mencontohkan hal-hal yang baik, ada ilmu agamanya. Maka kita tangkap bahwasanya manusia itu selalu pasti melakukan kesalahan dan kekurangan. Tidak melulu kita cap mereka sudah sempurna, tidak, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke bait yang terakhir. Arju bihi an yanfa'at tulaba wal ajra sawaba. Taib. Dalam mukadimah ini beliau tutup dengan kalimat harapan beliau, doa beliau, bahwasanya beliau berharap arju bihi an yanfa'at tulaba, bahwasanya beliau berharap beliau berkata, aku berharap bahwasanya dengan matan ini akan bermanfaat bagi tulab atau orang-orang yang ingin mempelajari ilmu tajwid. Dan masya Allah, apa yang beliau harapkan, apa yang beliau doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita jelaskan, karena mungkin keikhlasan beliau, ketulusan beliau dalam menulis ilmu yang ditulis sekitar 300 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang dan bahkan kita pelajari. Siapa yang bisa bayangkan ikhwas sekalian, yang tidak ada sama sekali peralatan canggih seperti komputer, tidak ada teknologi AI, internet, tapi ilmu yang dari Mesir bisa sampai ke Indonesia. Ini karena keberkahan ilmu, karena keikhlasan para ulama yang dulu betul-betul berkorban untuk tersebarnya ilmu ini ke seluruh penjuru dunia. Dan ini juga kita dapat faedah bahwasanya pentingnya menulis buku. Ada perkataan bahwasanya kalau kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Dan kalau kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Antum dari sekarang bisa belajar menulis, bisa menulis, dimulai dari ceritakan kisah hidupnya antum dari sehari-hari, dan itu untuk antum saja, dan akan bermanfaat ke depannya. Antum mungkin bisa menulis buku yang bermanfaat bagi orang-orang, dan itu harus antum cita-citakan dari sekarang, ikhwas sekalian. Harus bisa menulis di suatu hari satu buku, minimal satu buku saja, yang mana itu bisa bermanfaat. Di saat antum meninggal, itu akan bisa jadi amal jariah bagi antum. Kita lihat, antum tahu buku yang disyarah sama Ustadz Hasbi itu, dia Al-Fatihah mengubah hidupmu, itu tulisannya siapa? Ustadz siapa? Ustadz Hasbi. Jadi bagaimana kemudian beliau menulis, lalu beliau syarah sendiri, dan mungkin kita tidak tahu, mungkin ada di tempat-tempat lain yang juga syarah kitabnya Ustadz Hasbi tanpa sepengetahuannya beliau, tanpa sepengetahuannya kita. Karena itu bentuk keutamaan dari menulis buku. Jadi kita niatkan dari sekarang, insya Allah di kemudian hari kita bisa minimal tulis satu buku dalam kehidupan kita. Taib. Kemudian beliau lanjut, wal ajra wal qabula was waba. Yang mana dari harapan beliau itu, beliau katakan di sini, dari harapan beliau itu manfaat-manfaat kemudian yang sampai kepada tulab atau penuntut ilmu itu berbuah pahala, berbuah balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajra wal qabula was thawaba. Wal ajra, al ajr dan at thawab, balasan dan pahala. Di sini kaidah tambahan, apa perbedaan antara al-ajr as-thawab? Kalau secara bahasa umum, ikhwas sekalian, al-ajr dan as-thawab itu sama-sama berarti balasan. Lalu kenapa beliau kemudian sebutkan keduanya kalau sama aja artinya, wal ajr dan as-thawab, balasan? Tapi begitulah bahasa Arab. Mungkin kalau kita balasannya balasan, tapi bahasa Arab beda. Makanya
bahasa Arab dengan keistimewaannya, pasti ada selalu sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang bermakna tersendiri dalam bahasa Arab itu. Al-ajr itu ikhwas sekalian, itu sebuah balasan yang bisa datang dari Allah dan juga bisa didapatkan dari manusia. Baik. Al-ajr, kalau kita mau ambil contohnya, balasan, seumpama kita melakukan sesuatu, misalnya kebaikan atau hal-hal yang bermanfaat, yang mana setelah kita melakukan kebaikan tersebut atau hal-hal yang bermanfaat tersebut, kita mendapatkan balasan secara langsung, balasan yang memang ada bentuknya, entah itu mungkin pertolongan atau materi dan sebagainya. Dan itu bisa didapatkan dari Allah dan juga kita bisa dapatkan, bisa datang dari manusia-manusia. Kemudian at-thawab, hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tsawab itu adalah balasan yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Apa bahasanya kalau kita? Pahala. Antum bisa dapat pahala dari manusia? Tidak kalau kita mengartikan dalam hal ini. Jadi ini rinciannya. Kenapa beliau kemudian memisahkan wal ajra wa thawab? Karena punya dua makna yang berbeda pada asalnya, dan itulah keindahan bahasa Arab ikhwas sekalian. Makanya bahasa Arab itu sebenarnya adalah bahasa yang paling kaya di dunia. Walaupun sekarang kita kalau mau lihat bahasa nomor 1 internasional itu adalah bahasa apa? Bahasa Inggris. Kemudian bahasa kedua bahasa Mandarin. Baru bahasa Arab itu berada di posisi ke-6. Padahal bahasa yang paling kaya itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya kosakata sekitar 17 juta. 17 juta kosakata bahasa Arab. Bayangkan 17 juta. Mungkin antum apa bahasa Arabnya kuda? Hisonun. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kita mungkin dalam bahasa Indonesia kuda. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu banyak lagi. Ada selain son itu banyak. Kenapa tiba-tiba ana lupa? Sama juga dengan duduk, yang mungkin kita tahu jalasa. Ada juga dibilang qa'ada, dan itu punya makna tersendiri. Dan sama dengan, coba perhatikan di surah Yusuf. Itu dikatakan ketika Nabi Yusuf alaihi salam, ini faedah tambahan sebelum kita tutup. Ketika Yusuf alaihi salam disuruh keluar oleh ratu, pada saat itu ratu kemudian diolok-olok oleh penduduk kotanya, bahwasanya masa seorang ratu bisanya tergoda dengan budak yang hina. Bisanya seorang ratu, betapa artinya ratu ini adalah orang yang hina juga. Kemudian ratu tersebut tidak terima dengan cacian orang-orang wanita pada saat itu di zamannya. Kemudian ratu mengundang para wanita dalam satu jamuan. Mengundang mereka
agar mereka bisa melihat langsung Nabi Yusuf, bagaimana itu bentuknya Nabi Yusuf. Kemudian ikhwah sekalian, pada saat mereka telah berkumpul, dikumpulkan oleh ratu, diperintahkanlah Nabi Yusuf untuk keluar melewati mereka. Antum lihat lafaznya dalam Al-Quran. Apa ayatnya itu? Dikatakan ketika keluar Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berfirman, maka seketika itu para wanita wa qatta'na aydiyahunna. Kalau kita lihat terjemahan dalam Al-Qur'an, di situ hanya diterjemahkan qatta' itu hanya bermakna memotong tangannya. Padahal dalam bahasa Arab ini dia berada di atas wazan qatta'a yuqatti'u, fa'ala yufa'ilu. Artinya dia taksirul fi'il. Artinya banyaknya apa ya? Taksirul fi'il artinya mengulang-ulang pekerjaan yang dia lakukan pada saat itu. Wa qatta'na. Kita tidak artikan qatta'na itu sebagai memotong, tapi memotong-motong. Jadi bayangkan, saking tampangnya Nabi Yusuf ketika keluar Nabi Yusuf kemudian melalui semua wanita itu, mereka tidak sekedar memotong tangannya tapi memotong-motong. Begini bahasanya, memotong-motong tangannya. Wa qatta'na aydiyahun, memotong-motong tangan mereka. Dan itu mereka tidak rasakan. Karena apa? Saking tampangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu indahnya bahasa Arab. Wa qatta'na aydiyahun. Kita mungkin salah selama ini mengartikan sekedar memotong. Ya mungkin memotong begini ji, kemudian tidak rasakan. Kalau tidak, mereka wa qatta'na aydiyahun, mereka potong-potong tangannya, tapi tidak dirasakan karena ketampanan Nabi Yusuf. Apa yang mereka katakan? Qulna ma hada bashar in huwa illa malakun karim. Sesungguhnya ini adalah bukan manusia tapi malaikat yang mulia. Masya Allah. Bayangkan sakit tapannya Nabi Yusuf. Masya Allah. Kalau kita mentadaburi Al-Quran ya ikhwas sekalian, akan banyak sekali kita dapat makna-makna yang sangat dalam yang bisa kemudian membuat kita sadar bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada seorang hambanya. Dan banyak lagi kalau kita melihat di Al-Quran seperti apa ya, banyaklah. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Tip, sampai ini ada yang mau bertanya? Fahimtum? Tip. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Antum lihat mungkin di sini tidak ada penjelasan tentang ilmu-ilmu tajwid secara khusus. Karena memang yang kita bahas 5 bait pertama ini ya sekalian masih mencakup muqaddimah, pengenalan, dan insyaallah besok baru masuk tentang penjelasannya. Dan kami tidak menuntut antum untuk paham semuanya. Tidak menuntut antum untuk seketika secara langsung paham semuanya, tidak. Maka dalam menuntut ilmu itu ada dibilang at-tadarruj, bertahap. Kalaupun sebenarnya antum masuk di sini tidak ada yang antum dapatkan faedah selain dari potong-potong tadi, itu lebih baik daripada antum kembali tanpa membawa apapun. Makanya setelah antum keluar dari majelis ini ikhwas sekalian, kami wasiatkan kepada antum untuk meroja terus apa yang kita dapatkan hari ini. Makanya Imam Syafi'i berkata bahwasanya ahyaul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu adalah dengan mudzakarah, murojaah. Jadi betapa banyak antum lihat penuntut ilmu di luar sana yang mungkin ratusan orang yang masuk kuliah-kuliah agama, tapi hanya sebagian orang yang kemudian bisa membagikan ilmu-ilmunya. Karena apa? Karena mereka yang senantiasa murojaah ilmu-ilmunya dibanding orang lain. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini, Masya Allah kita telah sampai di sesi terakhir pada hari pertama daurah kita, daurah syarah matan Tuhfatul Atfal, dan alhamdulillah selesai dengan lancar. Semuanya bisa menghafalkan 5 bait dengan lancar, dengan kuat, dan kita berharap itu semua juga didapatkan di hari-hari yang berikutnya. Yang berarti kita sekarang cuma punya berapa hari lagi? 11. Dan tidak akan terasa ikhwas sekalian. Dan ingat, mungkin
kebosanan atau futur, pasti antum akan rasakan. Namun itulah bagian dari perjuangan untuk ilmu yang harus kita nikmati. Tidak ada yang namanya santai-santai dalam menuntut ilmu, ikhwas sekalian. Tadi kita sudah jelaskan, bahkan dulu pada para ulama dalam kitabnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan bagaimana ada di antara sahabat yang rela menempuh perjalanan berkilo-kilometer hanya untuk mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW. Ada yang kemudian dari Palestina ke Madinah jalan kaki hanya untuk mendengar satu hadis, dan bahkan dikatakan ada satu ulama yang sampai kencing darah. Nah, tadi kita sudah jelaskan juga, kencing darah untuk mendengar satu ilmu saja. Kita di sini masya Allah, antum disediakan fasilitas daurah, maka manfaatkan dengan baik, karena bisa saja di lain kesempatan, di lain waktu kesempatan yang seperti ini tidak akan antum dapatkan. Barakallahu fikum. Naktafi bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.